Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah lancar, baik dan sehat. Alhamdulillah Pak, lancar, baik dan sehat. Jadi kita dalam menjalankan proses coaching kali ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, siap Bu. Ya. Jadi Bapak Abdurrahim, sebelum kita memulai proses coaching untuk hari ini antara Bapak Abdurrahim sebagai coach dan Ibu Rizky Sulastri sebagai coachee, ada beberapa hal yang perlu ulun sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menjelaskan tentang rubrik penilaian pada saat proses coaching. Oke. Ya, jadi nanti pada saat Bapak Abdurrahim coaching bersama Ibu Rizky Sulastri, ada beberapa hal dalam rubrik penilaian itu. Yang pertama adalah apakah proses coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Abdurrahim dan Ibu Rizky Sulastri sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah sudah terlaksana kemitraan, proses kreatif, dan pemaksimalan potensi pada proses coaching. Dan ulun sampaikan lagi bahwa dalam proses coaching itu nanti dilihat ada 4 aspek. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat adalah terlaksananya alur tirta. Oke, siap Ibu. Nah, ya. Jadi Bapak Abdurrahim, sebelum proses coachingnya dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Abdurrahim. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin ditingkatkan? oke, kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan itu dari diri saya. Yang pertama, bisa melaksanakan alur tirta dengan baik dan dapat mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu sebagai coach nantinya. Iya. Jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan nanti adalah menjadi pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Ya. Pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke, yang secara spesifik yang diobservasi itu adalah mengembangkan dari segi memberi pertanyaan berbobot kepada coach nanti sesuai dengan alur tirtanya Bu. Oh, jadi bagian kompetensi yang ingin spesifik diobservasi adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya, sesuai dengan alur tirta. Yang terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita proses coaching, Ya. indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Oke, yang saya inginkan menjadi coach ini adalah dari menemukan sesuai atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching nanti Bu. Oh, jadi membantu si coach tadi menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, betul sekali Bu. Dengan maksudnya beliau bisa menemukan solusinya sendiri dengan permasalahannya. Ulun kan sebagai pemancing dari permasalahan sidin. Iya, betul sekali Bapak. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjutkan aja proses coachingnya. Mungkin kita akan panggil Ibu Rizky Sulastri sebagai coachingnya. Oke, Ya. siap. Oke. Iya Bapak Ibu Bapak Abdurrahim dan Ibu Rizky Sulastri bisa dipersilakan gimana? Oke, gimana Bu kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Oke, ada apa nih Bu kira-kira? Begini Pak, saya ingin mendiskusikan dengan Bapak mengenai masalah yang saya hadapi di sekolah. Masalah saya di sini adalah mengenai salah satu rekan saya, rekan satu mapan saya, yang menurut saya sangat sulit untuk dibawa mengupgrade diri. Oke, jadi artinya teman ini tidak bisa mengupgrade atau menyesuaikan diri dengan dari segi pembelajaran, mungkin dari segi sosialnya ya Bu. Oke, nah apa yang kita harapkan dari pertemuan ini Bu? Saya berharap setelah pertemuan ini teman saya ini mulai terbuka Pak, mau membuka diri dan mau mengupgrade diri ke depannya. Oke, berarti harapan Ibu adalah bisa teman Ibu ini mengupgrade diri dengan sesuai dengan lingkungannya ya. Nah, mungkin apa saja sih kenapa beliau bisa menutup diri atau tidak mengupgrade diri itu Bu? Kalau menurut saya mungkin karena usia beliau yang sudah sangat tua Pak lah, bisa dikatakan tua. Usia beliau ini 40 tahun lebih. 40 tahun. Menurut mungkin faktor usia pertama. Terus tuh hal yang beliau pelajari dulu dengan yang beliau pelajari sekarang
sekarang kan berbeda. Itu. Nah, kan itu dari perbedaan masalah faktor usia. Mungkin ada lagi Bu dari segi yang lain Bu, faktor misalnya selain usia mungkin seperti faktor lingkungan dari kebiasaan beliau mungkin Ibu? Mungkin Pak lah. Kalau faktor lingkungan tidak, karena kami kan rekan sesama kapalnya sudah mulai mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Seperti kayak Ulun kan, Ulun sekarang mengikuti program guru penggerak, teman-teman Ulun yang lain mengikuti PPG. Mungkin lebih ke diri Pak, diri beliau. Oh, lebih ke diri beliau. Nah, seandainya Ibu kita berikan kategori-kategori misalnya dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira teman Ibu ini kriterianya masuk di angka berapa kira-kira? Kalau dari segi kompetensi menurut saya bisa dikatakan rendah ya Pak, dari 4 mungkin sampai 5. Oke, yang Ibu harapkan setelah Ibu menemukan solusi ini, kira-kira angka berapa yang Ibu harapkan? Saya berharap beliau kompetensinya dapat meningkat ke 8, 9, atau mungkin 10. Oke, 8, 9, atau 10. Alhamdulillah ya kalau 10. Nah, oke, selain permasalahan dari diri beliau, kemudian tidak dapat beliau mengikuti program-program, mungkin ada faktor apa ya kira-kira Bu, jadi sehingga menyebabkan beliau itu tidak terupdate Bu, karena tidak mau mengikuti kan programnya ini, mungkin ada keluhan apa sih Bu? Kira-kira pernah mendengar? Kalau yang saya dengar mungkin dari segi IT beliau Pak, teknologi yang beliau kuasai itu sangat kurang. Laptop, penguasaan laptop seperti aplikasi Word saja beliau kurang menguasai. Nah, mungkin itu. Oke, berarti beliau ini mungkin masalahnya faktor dari minder dan tidak bisa menguasai IT-nya ya Bu? Oke, nah rencana Ibu untuk selanjutnya ini bagaimana dengan beliau ini? Misalnya kan Sidin mengalami permasalahan tidak bisa mengupdate diri tentang IT sehingga tidak dapat mengikuti program-program atau mengembangkan diri yang lain. Mungkin ada rencana Ibu supaya bisa membantu beliau? Karena saya sekarang sedang mengikuti program guru penggerak, mungkin bagaimana menurut Bapak kalau beliau ini saya libatkan dalam kegiatan-kegiatan guru penggerak saya? Seperti misalnya kan nanti ada proses membuat video, membuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin bisa saya ikutkan beliau lagi. Bagus Bu, luar biasa. Salah satu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai zaman sekarang ya. Mungkin bisa Ibu melakukan tentang IT-nya. Selain pembelajaran diferensiasi kan harus menyiapkan sesuatu hal. Kira-kiranya apa Bu penyiapannya itu? Kalau di berdiferensiasi kan ada konten-konten yang berbeda untuk siswa di kelas. Kalau mungkin Ulun bisa melibatkan beliau untuk dari persiapan konten saya nanti di kelas, bagaimana Pak, misalnya beliau kan ada misalnya kontennya tanpa, jadi Ulun bisa berdua dengan beliau berkolaborasi membuat konten-konten. Oke, iya betul ya. Saya pun berpikiran memang teman kita harus mendampingi secara penuh ya untuk mengupgrade pengetahuan beliau sesuai dengan zaman sekarang ya, apalagi tentang revolusi 4.0 ya. Nah, rencana Ibu kapan kira-kira untuk bisa teman Ibu ini berkembang? Mungkin ada rencana program apa sih? Secepatnya Pak, mungkin saya libatkan beliau di setiap kegiatan guru penggerak yang saya ikuti. Oke, dan kegiatan program mungkin dari gaji tugas Ibu ya. Melibatkan beliau. Kayak kemarin kita ada workshop Pak, nilai positif. Nah, sudah saya mulai ikutkan beliau ini di workshop tersebut supaya mindset beliau dulu berubah. Selain itu ada lagi Bu, selain membantu Ibu untuk mengikuti program guru penggerak, membantu Ibu ya dari segi melakukan penyelesaian tugas. Selain itu ada lagi mungkin dari sekolah memberikan arahan atau memberikan pembelajaran. Saya berharap bisa bagaimana ya Pak, berdiskusi dengan kepala sekolah mungkin supaya melibatkan guru ini dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya seminar-seminar atau workshop atau sosialisasi. Bagus Bu, kapan rencana Ibu mau berdiskusinya? Secepatnya Pak. Kalau kepala sekolah ini kan kepala sekolah sedang tidak ada di tempat. Nanti kalau kepala sekolah ada di tempat, kalau ada waktu saya akan berdiskusi dengan beliau. Kira-kira kapan? Pastinya. Kepala sekolah hari Senin ini sudah ada.
Oke, berarti ibu ini langsung eksekusi ya, sekolah luar biasa. Nah, kemudian langkah ibu dalam melakukan ini sebagai bentuk supaya terrealisasi itu bagaimana bu, selain apa namanya berdiskusi dengan kepala sekolah, apalagi mungkin bu? Itu tadi Pak, mengubah mindset beliau, mungkin bercakap dengan beliau, supaya beliau mau terbuka akan hal baru. Oke, iya memang betul ya. Mudah-mudahan apa yang ibu atur atau ibu rencanakan dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, ibu dengan melibatkan si teman ibu ini bisa menambah pengetahuan baru, kemudian bisa mengupgrade tentang pengetahuannya ya, luar biasa. Langkah ibu itu sudah sangat bagus ya. Oke, ada lagi mungkin ibu? Cukup Pak. Oke. Jadi sudah dilaksanakan tadi Pak proses coachingnya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya ya agak menyenangkan Bu Gina. Kenapa jadi bisa teman bisa terbantu dengan solusinya, kan beliau tadi menanyakan tentang permasalahan teman yang tidak dapat mengupgrade dirinya, kemudian saya membantu beliau untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan beliau, dan alhamdulillah jadi beliau bisa menemukannya sendiri dengan jawaban beliau Bu, dan itu sudah direncanakan beliau tadi. Ya, itu memang proses coaching yang seharusnya menggunakan alur Tirta Pak. Iya. Jadi untuk pasca observasi ini ada dua pertanyaan yang mau tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, indikator yang ketercapaian artinya kan yang diharapkan sih penuh dan kehadiran aktif, kemudian komunikasi yang mudah dimengerti ya. Kemudian selain itu, alhamdulillah kami tidak ada yang namanya melakukan terintimidasi atau penekanan dari kawan sebagai coach saya sendiri ataupun coaching yang merasa menyenangkan beliau tadi, tidak merasa bersedih. Kemudian itu ada pengembangan lagi, ada penggerakan penuh, pendengaran sebagai penuh, kehadiran aktif bagi saya, dan ini kami menentukan tempat yang khusus ya Bu supaya tenang suasananya. Nah seperti itu Bu. Iya, jadi bagus sekali Pak. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi. Jadi berdasarkan coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Rizky Sulastri tadi, ada beberapa catatan-catatan kecil saya, tapi ini catatannya mengarahnya ke positif Pak. Jadi berdasarkan coaching yang sudah dilaksanakan tadi, alur Tirta yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah dilaksanakan. Kemudian kehadiran penuh, Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif pada saat proses coaching, bercerita, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan berbobot. Nah mungkin di sini sedikit yang sedikit belum tangkap, mungkin alur Tirtanya ini sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi di kedepannya tentang alurnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kedepannya? Oke, yang kompetensi yang saya kembangkan dalam proses coaching ini memberikan suasana yang nyaman, artinya tidak menegangkan ya. Misalnya teman ada masalah, bagaimana saya kan bisa menghibur. Kemudian yang kedua adalah saya harus bisa betul-betul memperhatikan baik secara pendengaran, kemudian secara artikulasi bahasa saya, kemudian secara fokus saya dari segi bentuk muka ya, mimik saya, gitu kan, seperti itu Ibu. Jadi kompetensi yang dicapai ke depannya atau dikembangkan ke depannya itu sangat bagus Bapak. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa Bapak sambil berlatih, kemudian mungkin ada teman-teman yang curhat mengenai masalah-masalahnya, dia bisa Bapak dengarkan, kemudian bisa Bapak bantu dengan proses coaching dengan alur Tirta tadi. Ya, mungkin pertemuan kita sampai di sini Bapak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.